Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita berbicara tentang tetaplah berjalan di tengah badai. Seorang anak bersama dengan ayahnya ada dalam perjalanan pulang ke rumah mengendarai mobil. Cuaca bagus, langit terang dan matahari bersinar dengan teriknya. Anak dan ayah ini bercanda, tertawa, bernyanyi bersama di dalam mobil itu dengan riang gembira. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba langit berubah warnanya. Dari biru cerah, tiba-tiba mulai gelap dan semakin gelap. Lalu anak ini mulai merasakan angin. Semakin lama semakin kencang, dia melihat pohon-pohon mulai bergoyang, bahkan ada beberapa pohon tumbang. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Anak ini takut, gentar, karena jalan di depannya sudah sangat gelap. Lalu anak ini dengan ketakutannya, dia mulai berkata, "Ayah, apakah tidak sebaiknya kita berhenti saja? Lihatlah jalan di depan gelap sekali." Tetapi ayahnya berkata, "Tidak anakku, kita akan tetap berjalan di tengah badai." "Tapi ayah, aku takut. Aku takut ayah. Lihatlah ada beberapa orang sudah mulai berhenti di pinggir jalan ayah. Mari kita berhenti." Ayahnya berkata, "Jangan takut. Kita akan melewati badai ini bersama-sama." Lalu ayah ini segera mengendarai mobil itu. Sampailah mereka tiba di sebuah tempat yang kering. Langit cerah dan matahari terik. Sang ayah berkata, "Sekarang turunlah." Anak dan ayah kemudian turun dan ayah menunjukkan tempat yang tadi mereka lalui. Masih penuh dengan badai dan kegelapan. "Anakku, tetaplah berjalan di tengah badai. Karena ketika kita menyerah di tengah badai, kita tidak akan pernah menikmati terang matahari di tempat ini." Anak-anak, apa itu badai? Apakah sudah ada yang pernah mengalami badai? Coba tanya pada papa, apa itu badai? Ayo pa, apa itu badai? Ada juga yang disebut dengan badai kehidupan. Nah, sekarang tanya pada mama, apa itu badai kehidupan? Ayo ma, apa itu badai kehidupan ma? Sekarang kalian tahu bukan apa itu badai dan badai kehidupan? Kita berbicara tentang badai kehidupan. Badai kehidupan itu terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa dipersiapkan. Badai kehidupan adalah sebuah persoalan hidup yang menunjukkan kepada kita sebuah kegelapan di masa depan. Banyak orang ingin menyerah ketika menjalani badai kehidupan. Banyak orang putus asa di tengah-tengah badai kehidupan. Apakah anak-anak pernah mengalami badai kehidupan? Anak kecil apa punya badai kehidupan? Oh, bisa jadi punya, ya. Bagi anak-anak yang tidak menyukai pelajaran matematika bisa jadi badai kehidupan ya. Ketika harus ulangan atau mengerjakan PR, soalnya 50 matematika. Ingin dikerjakan atau berhenti saja? Ada lagi bukan matematika, tapi bahasa Jawa. Aduh, kalau lihat pelajaran bahasa Jawa, kita ini sudah ada di dalam penderitaan. Menyerah atau terus? Apalagi badai kehidupan kita yang kelihatannya di depan itu gelap. Tuhan, apakah aku masih bisa melanjutkan sekolah?
kalau papa mamaku sedang ada di dalam badai kehidupan karena COVID-19. Karena pekerjaan papa dan mamaku sementara waktu harus berhenti, apakah aku bisa tetap sekolah? Ataukah kita akan berkata, aku nyerah dah, gak sekolah saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Nanti kalian boleh baca di Alkitab kalian masing-masing. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46, Tuhan Yesus juga sedang menghadapi sebuah ketakutan karena jalan di depannya sangat gelap. Malam itu Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan segera ditangkap. Dia akan segera mengalami penderitaan-penderitaan yang akhirnya dia akan dihukum salib. Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang amat sangat sampai Injil Lukas berkata bahwa keringatnya berubah menjadi butiran darah. Dia berdoa kepada Bapanya dan berkata, Bapakku, sekiranya engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Bapa, kalau engkau mau, ambillah penderitaan ini daripadaku. Bapa, kalau engkau mau, ambillah kegelapan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Tuhan Yesus dengan takut menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Dia jujur berkata kepada Bapanya, kalau boleh dia tidak menderita. Jalan di depannya sangat gelap. Tapi Tuhan Yesus patuh kepada Bapanya. Dia tidak menyerah. Sesudah dia berdoa, dia ditangkap, dia mengalami penderitaan-penderitaan dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Anak-anak, kalau Tuhan Yesus menyerah di tengah perjalanan, kalau Tuhan Yesus tidak mau menderita memikul salib untuk kita semua masih ada di dalam dosa, bukan? Bersyukur karena Tuhan Yesus tidak menyerah di tengah badai kehidupannya. Dia maju terus demi kita. Kalau kita menghadapi kesulitan hidup, percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Nah, sekarang anak-anak, katakan kepada Papa dan Mama, Pa, Mah, tetaplah berjalan di tengah badai kehidupan. Karena Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai badai ini bisa kita lewati bersama-sama. Tuhan Yesus beserta kalian. Amin.